Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Yes, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaklah kuasa dalam namanya. Yesus tuh luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku dan bagimu. Kasih setianya tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, bersyukur, memuji, menyembah, muliakan Dia. Allah itu baik. Allah dalam Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Yes, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Yes, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Yesus pun luar biasa. Yesus pun luar biasa. Tepuk tangan, Tuhan Yesus kita luar biasa. Yes, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan Yesus. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. One, two, yes. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. One, two, Tuhan Yesus baik. Yes, angkat jempol saudara, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lama. Mana jempolnya? Dua jempol. Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Yes, Tuhan Yesus baik, dari untuk sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang sangat baik. Haleluya. Biarlah melalui pujian ini kita menyatakan kasih kita kepada Yesus. Di dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 dan 17, Yesus kembali bertanya kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku lebih dari yang lain? Dan Petrus berkata, engkau tahu Tuhan, aku cinta engkau. Petrus ditanya 3 kali, karena dia menyangkal 3 kali. Kita tidak perlu menyangkal, lalu menyatakan cinta kita mulai hari ini, saat ini. Katakan cinta dia, cinta dia. Cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu.
Engkau Allah dan Rajaku, Rajaku. Kekasih dalam hidupku, Engkaulah hidupku, Yesus. Engkau segalanya bagiku, Yesus. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah, Yesus. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Yes, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Biar musik menyanyikan pujian ini. Karena begitu besar kasih Bapa di surga kepada kita, diberikan anak yang tunggal Yesus Kristus. Dia telah mati menjadi tebusan bagi dosa kita. Kasih dari Bapa begitu besar, dinyatakan begitu dahsyat oleh pengorbanan Yesus. Adalah layak kalau Yesus bertanya, apakah Engkau mengasihi aku? Bukan hanya kepada Petrus, juga kepada saudara dan saya. Hari-hari ini pandemi belum selesai, pencobaan belum habis, bisa silih berganti. Tapi ingat, kasih Tuhan tidak pernah berubah dari kepadamu. Yang terpenting, katakan, ku cinta Engkau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya terus menerus. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Allah kami tidak mampu menolong kami dari api yang membara, kami tetap tidak akan menyembah kepada kaisar, tidak menyembah kepada ilah Babel. Kami akan tetap setia, tidak menyembah kepada Nebukadnezar. Dan Allah membela iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pastikan hari ini cintamu kepada Yesus di akhir zaman ini makin deep, makin dalam. Katakan bersama-sama, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah dan Rajaku Yesus. Kekasih dalam hidupku Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Mari kita sembah. Tanpa ada permohonan apapun, mari sembah.
sembah Yesus. Kira lama syandara lama syandara lama naikkan pujian penyembahan, naikkan bahasa barumu. Bagi yang belum bisa bahasa barumu, mulai panggil Yesus. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau kekasih hidupku, Engkau mempelai surgawiku. Ku puji, ku sembah dari selamanya sampai selamanya. Ku sembah, ku sembah. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Tepuk tangan buat Yesus, Tuhan kita yang mulia. Makasih. Darahmu Yesus menebus dosaku. Bilurmu Yesus, 1 Petrus 2:24, menyembuhkanku. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Engkau Yesus Tuhan, penyembuhku. Darahmu Yesus tebus dosaku. Bilurmu Yesus menyembuhkanku. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Engkau Yesus Tuhan penyembuhku. Darahmu Yesus tebus dosaku. Bilurmu Yesus menyembuhkanku. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Engkau Yesus Tuhan penyembuh. Yesus, ampuni dosaku. Yesus, sembuhkanku. Panggil Yesus, sembah Yesus. Ku mau jadi muridmu. Yesus, ku mau jadi mempelaimu. Panggil Yesus, sembah Yesus. Yesus, ampuni dosaku. Yesus, sembuhkanku. Angkat tanganmu, panggil Yesus. Yesus, ku mau jadi muridmu. Yesus,
kasih Bapa di surga atas kasih-Mu yang menebus hidup kami melalui Yesus Kristus yang dikorbankan buat kami. Dan akhirnya jadi mempelai surgawi kami. Terima kasih Roh Kudus yang menyempurnakan, yang mengurapi dan menyertai kami. Terima kasih Tritunggal yang esa, ku sembah Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku mau jadi murid-Mu, ku mau jadi mempelai-Mu. Amin. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik.
Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu sara ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu sara. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng sara. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu sara adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu sara yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Salam Miracle. Sobat Miracle, Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan, dan sepanjang hidupnya dalam pelayanannya penuh dengan miracle. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bahkan mati dibangkitkan. Yesus melipat gandakan miracle-nya dengan memuridkan 12 muridnya yang powerful. Puncaknya Yesus mati di kayu salib menjadi juru selamat, penebus dosa, mati dan dibangkitkan naik ke surga. Dan akhir yang luar biasa, di akhir zaman dia akan menjemput kita dalam miracle kekekalan, dalam rapture pengangkatan, seperti 1 Tesalonika 4:16 dan 1 Korintus 15:51. Kita diangkat ke awan-awan. Maranatha. Sementara menunggu hari yang mulia itu, kita mari berjalan dalam miracle service-nya, menerima dan menjadi alat miracle-nya. Dan tema saat ini kita pelajari bersama-sama adalah jangan menghujat Roh Kudus. Seperti yang kita tahu, kita sedang belajar dalam seri peringatan dan peneguhan 10 hari penantian pencurahan Roh Kudus di H Pentakosta di Yerusalem. Kita telah melihat waktu hari kenaikan Yesus ke surga, Yesus naik untuk Roh Kudus turun. Kita belajar menunggu kuasa di Yerusalem, bertekun dalam doa, menanti janji Bapa, peran Roh Kudus bagi murid Yesus Kristus, dan jangan memadamkan Roh Kudus. Dan yang dahsyat,
akhirnya kita telah menyelesaikan jangan mendukakan Roh Kudus, dan sekarang peringatan yang paling penting saat ini, jangan menghujat Roh Kudus. Dapatkah seorang Kristen menghujat Roh Kudus? Banget. Karena Tuhan Allah memberi yang namanya free will, kehendak bebas. Menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Dosa menghujat Roh Kudus adalah hujatan terhadap Roh Kudus. Sobat Miracle, Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Dia manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, menghujat, tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja. Bertakhtalah lebih lagi, menghujat, tidak mengizinkan Roh Kudus bertakhta. Kita sendiri yang bertakhta, orang itu bertakhta sendiri. Urapanmu, lawatanmu, hanya dipakai untuk awal saja. Kaulah yang ku perlu, pas perlu aja. Dan Roh Kudus bukan yang terutama. Ini sangat disayangkan. Lukas 12 ayat 10 berkata, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Markus 3:29, tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal, dosa yang abadi. Lihat di kitab kita belajar, Lukas ada, Markus ada, Matius ada. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia yaitu Yesus, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Tidak ada pengampunan. Tentu Anda berkata, Pak, yang menghujat Roh Kudus seperti apa ya Pak ya? Saya coba membantu mendefinisikan menghujat Roh Kudus. Orang yang telah diterangi oleh Roh Kudus sehingga dia sudah jelas bahwa Yesus adalah Mesias sebagai juru selamat, tetapi dengan sengaja karena jodoh, karena pangkat, karena jabatan, karena harta, menolak semuanya itu dan menganggapnya sebagai ajaran yang salah. Bahkan dikatakan ajaran setan, sangat ngawur, disesatkan. Yang ditekankan bukan penghinaan terhadap diri pribadi Roh Kudus, tetapi terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang itu. Jadi selesai sudah. Dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat dilakukan oleh orang percaya. Jadi kalau orang percaya itu sungguh-sungguh ikut Yesus, mengiringi Yesus, nggak mungkin menghujat. Jadi yang saya sebutkan tadi bisa jadi dia adalah Kristen dari lahir. Kristen karena ikut orang tua, Kristen karena KTP, Kristen karena agama. Kalau dia betul-betul lahir baru, jadi murid, dimuridkan, cinta Tuhan, tidak mungkin. Mengapa orang percaya murid yang sungguh-sungguh tidak mungkin menghujat? Mengapa? Karena orang yang menghujat Roh Kudus pasti masuk neraka. Sedangkan orang yang percaya kepada Yesus
dan juga menjadi murid Yesus, pasti tidak masuk neraka. Jadi dosa menghujat Roh Kudus tidak mungkin dilakukan orang percaya, nggak mungkin. Dilakukan orang Kristen bisa jadi, karena dia agamanya Kristen, tapi kelakuannya bukan Kristen, yaitu pengikut Kristus. Ingat, kita selamat bukan karena agama Kristen, bukan karena masuk gereja, tapi kita menjadi pengikut Kristus. Barang siapa mau mengikut aku, hendaklah dia menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Sekarang ada pertanyaan penting. Bagaimanakah kalau seseorang yang telah melakukan dosa menghujat Roh Kudus, lalu ia menjadi sadar dan meminta ampun kepada Tuhan? Jawaban pentingnya adalah, kalau orang tersebut masih sadar dan bahwa ia telah menghujat Roh Kudus, maka sebenarnya ia belum menghujat Roh Kudus. Karena orang yang benar-benar sudah menghujat Roh Kudus, sebenarnya orang tersebut tidak menyadari bahwa hal itu adalah dosa dan salah. Sudah betul-betul hilap, mohon maaf, sakit sarafnya. Jadi pastikan itu jangan sampai terjadi. Kalau sebelumnya kita belajar tentang bagaimana kita dilarang mendukakan, dilarang memadamkan, maka kali ini keras, jangan menghujat. Karena memadamkan roh masih diampuni, mendukakan roh masih diampuni, menghujat tidak diampuni. Menghujat Roh Kudus menurut Injil Matius 12 ayat 22, semua dosa manusia terhadap Roh Kudus tak ada yang lebih buruk daripada dosa menghujat Dia. Alasannya jelas, menolak keilahian Kristus, menolak kemesiasan Kristus. Nah, orang yang menghujat Roh Kudus, maka disebut dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa ini dilakukan oleh musuh Yesus ketika mereka menuduh Dia bahwa Yesus mengusir setan dengan Beelzebul. Ngawur banget. Orang Farisi sembarang tuduh. Yesus mengusir setan dengan kepala setan. Mana mungkin? Ini Bapak Billy Graham menyampaikan dengan jelas. Gak mungkin. Kalau Yesus mengusir setan dengan kepala setan. Ia menjelaskan bahwa Yesus mengusir dengan kuasa yang ada dalam dirinya karena kasih Bapa surgawi. Sobat Miracle, Roh Kudus itu roh yang lembut dan manis. Roh Kudus itu selalu mau menuntun kita, mengajar kita, menyertai kita. Waktu kita berani berkata, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sobat Miracle, tidak ada seorang pun yang telah melakukan dosa ini yang masih diganggu, diyakinkan, dan ditarik terus oleh kuasa Roh Kudus. Selama Roh Kudus masih bergumul dengan seseorang, ia belum melakukan dosa yang tak dapat diampuni. Artinya Roh Kudus masih bersama kita. Tetapi bila seseorang itu telah melawan Roh Kudus, sehingga ia tidak lagi bergumul dengan Roh Kudus, maka orang itu sudah berada dalam bahaya kekal. Benar-benar menghujat dan tidak terampuni. Dengan kata lain, dosa yang tak dapat diampuni menyangkut penolakan kepada Yesus Kristus yang tak dapat ditarik kembali. Karena itu, sekali Yesus tetap Yesus. Kalau toh karena Yesus jabatanmu turun, dicabut,
Tidak apa-apa. Sadrah, Mesyak, Abednego berkata begini, sekalipun kami terbakar oleh api yang menyala-nyala itu, kami tetap menyembah Allah Israel. Daniel berkata, sekalipun singa memakan saya tetap berdoa sehari 3 kali menghadap Yerusalem. Dan ternyata Sadrah, Mesyak, Abednego tidak terbakar. Singa tidak memakan Daniel. Tentu Allah lah yang bela. Karena itu hari ini kesetiaan Anda kepada Yesus yang Sang Mesias, Sang Juru Selamat, pegang teguh, setia. Pujian berkata, setia, setialah, setia selamanya, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu akan kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Bapa Surgawi telah memulai dalam Yesus dan Roh Kudus-Nya. Pujian ini berkata, Yesus, kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Dan ini responnya, keren banget refnya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Saya punya adik rohani yang 20 tahun lalu saya menjadi saksi buat dia. Pastor Endit, Zakaria Endit dan Pastor Widya, suami istri dari Jogja, diutus ke Daegu, Korea. Mereka akhirnya punya anak di sana dan anaknya sekolah di Korea, pinter bahasa Korea. Namun waktu mereka memasuki masa 17 tahun di Korea, mereka mengundang saya datang ke Daegu. Saya 3 atau 2 tahun sekali berangkat ke sana, melayani retreat. Begitu saya datang, mereka berkata begini, Pak Pastor Tim, doakan apa rencana Tuhan untuk kami ke depan setelah 17 tahun di Korea. Dari status yang tidak jelas, sekarang sudah menjadi wakil gembala di gereja Korea, kuliah S2 di sana, status sudah bagus, namun kami bertanya apa yang Tuhan mau. Karena tentu tidak mudah kalau kami terus-menerus di Korea. Anda tahu saya nggak berani jawab. Ya kita berdoa bersama, lalu saya dapat hikmat dengan lagu ini. Berdoa minta keyakinan dari Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu. Mereka dapatnya tetap di Korea. Sampai kapan? Sampai Tuhan berikan rambu-rambu. Tapi yang saya sangat bersyukur, mereka mampu mendengar suara Tuhan dan taat. Sekarang lewat pandemi, pelayanan mereka, GBI Kim Korea, membahana, memberkati lewat sosial media, lewat menara doa internasional, dan yang dahsyat, mulai satu tim dengan kami untuk menjangkau
Indonesia dan bangsa-bangsa. Sobat Miracle, pastikan hari-hari ini kita boleh berani jujur. Yesus mengecam ahli Taurat, orang Farisi yang menghujat Roh Kudus. Demi jabatan imam besarnya mereka, demi jabatan mahkamah agama mereka yang dia buat, mereka iri hati, dengki kepada pelayanan Yesus yang penuh kuasa, yang tak terbantahkan. Bahkan bukan hanya Yesus yang dihukum mati. Mereka bukan hanya mematikan Yesus, tapi mematikan seluruh murid. Terbukti 11 murid mati, syahid, martir, kecuali Yohanes. Yohanes sempat digoreng di minyak yang mendidih, lalu dibuang di Pulau Patmos, dan akhirnya dipanggil Tuhan di Efesus. Termasuk Stefanus, dia akan dipakai jadi penginjil. Dan di Kisah Rasul 7 ayat 51, Stefanus menyampaikan firman sebelum dia dirajam batu. Khotbahnya Petrus berkata, "Hai orang-orang yang keras kepala, kamu selalu menentang Roh Kudus. Keras kepala, keras hati." Stefanus enggak takut resikonya dilempari batu sampai mati, tapi dia berkata, "Hai orang-orang yang keras kepala." Karena jabatan imam, ada keuntungan sebagai imam di bait suci. Karena itu bait suci yang diizinkan Tuhan 70 masa diruntuhkan. Menurut konteksnya jelas bahwa Stefanus mengatakan, pertama-tama seperti nenek moyang mereka, mereka telah menolak pemberitaan nabi-nabi dan utusan Allah dan tidak mempercayai mereka. Bahkan mereka membunuh para nabi-nabi itu. Jadi orang-orang Farisi, Saduki, mereka menganiaya nabi-nabi Tuhan. Menolak kebenaran, menolak pernyataan Roh Kudus. Dalam Perjanjian Lama, kita dapat membaca bahwa ada orang yang melawan, memfitnah, menganiaya dan mengejek nabi-nabi, sedangkan para nabi-nabi itu diilhami oleh Roh Kudus. Maka dalam kenyataannya orang-orang itu adalah melawan Roh Kudus. Maka kata Stefanus kepada mereka, jika mereka menolak mendengarkan rasul-rasul Kristus dan orang-orang yang telah dipilih yang berbicara lewat Roh Kudus, maka mereka juga menolak, menghujat Roh Kudus. Infeksi dosa yang membawa maut ini berakar kuat di orang Farisi. Mereka enggak peduli. Yang penting jabatannya, yang penting keuntungannya. Kedagingan banget. Mereka mengandalkan namanya sisi manusiawi mereka. Pada waktu orang-orang berlaku demikian, mereka tidak akan menerima firman Allah. Dan mereka menolak Yesus, menolak Roh Kudus. Bahkan akhirnya mereka menyalibkan Yesus, melempari batu Stefanus. Namun Stefanus melihat langit terbuka, Yesus berdiri menyambut pengorbanannya. Dan Stefanus berkata, "Ampuni mereka karena mereka tidak tahu mereka lakukan." Keren banget. Sobat Miracle, saya pelan-pelan. Karena ini sungguh agak berat. Menghujat Roh Kudus bisa dilakukan oleh orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena takut akan keluarga, takut akan suku, kaum, bangsa, jabatan.
sudah mengetahui bukti-bukti bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tapi mereka menyangkal keilahian Yesus. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Hanya karena manusiawi, kedagingan. Sobat Miracle, sebenarnya Farisi dan Saduki dipenuhi dengan rasa iri hati, dendam kepada Yesus. Karena Yesus lebih berkuasa, didengarkan rakyat, penuh dengan mukjizat. Sehingga mereka tetap menyangkal pekerjaan kuasa itu. Karena iri hati. Yang dikatakan mereka sebenarnya bukan ditujukan kepada Yesus, tapi kuasa yang di dalam Yesus, yaitu pribadi Roh Kudus. Jadi mereka menghujat Roh Kudus. Lalu ada pertanyaan, apakah kita anak Tuhan bisa menghujat Roh Kudus suatu ketika? Jawabannya saya tidak tahu. Tetapi sebenarnya saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Raja kita, Roh Kudus ada dalam diri kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh bertobat, menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan, kita tidak mungkin menyangka Tuhan Yesus atau menghujat Roh Kudus. Matius 10:33 berkata, tetapi apakah sedemikian bodohnya kita? Kita sudah menerima kebenaran ini, lalu kita mengakhirinya dengan daging. Tetapi apakah sedemikian bodohnya kita yang sudah menerima kebenaran yang memerdekakan dan menyelamatkan kita? Apakah kita sedemikian bodoh untuk menyangkalnya hanya karena tekanan, kesulitan, atau godaan, 3T, harta, takhta, dan cinta yang palsu? Lalu ada pertanyaan, bisakah Roh Kudus meninggalkan kita? Jika kita masih sadar akan dosa dan mau bertobat, maka sebenarnya Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Kalau benar-benar meninggalkan itu adalah kita nggak sadar. Orang yang menghujat Roh Kudus sudah nggak sadar. Orang-orang yang menghujat Roh Kudus, maka Roh Kudus pasti meninggalkan dan membiarkan dia. Sehingga siapa yang menyadarkan dia akan dosa-dosanya tidak ada, maka dosanya tidak diampuni. Bagaimana dengan orang yang belum diselamatkan dan pernah menghujat Tuhan? Biasanya mereka yang belum diselamatkan dan pernah menghujat Tuhan adalah karena mereka belum mengenal kebenaran. Jadi mereka seperti Saulus, masih bisa diampuni saat bertobat menjadi Paulus. Bagaimana jika orang yang telah menghujat Roh Kudus kemudian menyesal dan bertobat? Berarti dia belum benar-benar menyangkal, belum benar-benar menghujat. Peristiwa Saul adalah dia memadamkan roh, mendukakan roh, akhirnya menghujat roh. Setelah Saul menghujat, sejak saat itu pula sampai matinya Saul tidak pernah sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dia selalu mengatakan bahwa Tuhan masih menyertainya, padahal dia ditinggalkan karena dia menghujat roh. Dan saya ingatkan di Perjanjian Baru di Kisah Rasul, saya ingatkan ada Ananias dan Safira. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau dan dirimu sendiri dan Safira mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, masih milik kamu. Dijual pun masih milik kamu. Itu waktu kau mendustai Roh Kudus, kau dah mendustai Allah. Dan inilah kuburan Ananias dan Safira. Tragis.
Karena mendustai Roh Kudus, mendustai Allah. Jangan sampai terjadi atas kita. Kalau sampai menolak pimpinan Roh Kudus, mengujar Roh Kudus, kembali ke masa hidup dalam daging, namamu sudah terhapus. Kalau Tuhan kehendaki, yang akan datang kita akan belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk pelajaran tentang jangan menghujat Roh Kudus. Menjadi peringatan buat kami. Bahkan sejak memadamkan pun kami menghindari. Mendukakan Roh Kudus kami hindari. Terlebih menghujat. Jangan sampai terjadi. Tetapi kami mau jujur datang. Ampuni kalau ada mulai bibit-bibit memadamkan atau mendukakan. Terlebih bagi kami yang terkadang gak taat mendengar suaramu. Saat kami harus bertobat, meninggalkan dosa, mengiringi Yesus seumur hidup kami. Ampuni kami. Berbicara lebih jelas dan kami mau taat. Sehingga kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Disembuhkan, dipulihkan dalam segala perkara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus mulai hari ini. Sampai rapture pengangkatan, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Maranatha. Salam miracle. Deklarasi Iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan
malam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan
bentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan Dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya, yes, keselamatan daripada